Shalom, damai di hati. Apa kabar di saat ini? Puji Tuhan. Kita semua bersyukur di hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah secara virtual. Engku Michael menyapa semua anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, para orang tua yang tersebar di 1020 jemaat dan 132 wilayah. Salam kasih. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Komisi Pelayanan Anak Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa akan bersama-sama untuk kita beribadah. Maka daripada itu, Engku Michael mengajak kita semua, mari kita semua terus cari Tuhan walaupun dalam situasi ini. Dan Engku Michael percaya ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Ketika di situasi saat ini, terus kita datang mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita beribadah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, selamat kita mengikuti ibadah. Halo adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ence Syuli undang kita semua berdiri dan kita nyanyikan satu pujian, sungguh sukacita. Sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mengawal ibadah ini kita akan membuka dengan doa. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan buka ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya lewat ibadah ini ada berkat dan sukacita yang kami boleh dapatkan. Dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum di mezbah-Mu. Usir kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Silakan dibuka Alkitabnya. Kalau sudah siap kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45. Oke, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Yang terakhir kita baca sama-sama, kemudian kita akan menghafalkannya. Alamatnya ada di mana? Iya betul. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Alamatnya jangan lupa 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Oke, sekarang kita tutup Alkitabnya, kita hafalkan ayat hafalan ini. Alamatnya 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita menyanyi bersama-sama, Ku ingin dengar cerita. Hatiku sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang indah ini, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang ada di rumah yang sementara menyaksikan siaran sekolah minggu dari Komisi Pelayanan Anak Sinode ini, dimanapun mereka berada Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap firman yang kami dengarkan itu Tuhan, agar supaya boleh tertanam, boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang sementara mendengarkannya. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Daud dan Goliat. Di medan pertempuran, ada seorang Filistin yang badannya besar, tinggi, dan gagah perkasa. Dia berdiri dan dia menantang bangsa Israel. Aku menantang Israel. Berikan aku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka kami akan menjadi pelayan. Raja Saul dan pasukannya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Daud sama sekali tidak takut terhadap Goliat. Daud pergi kepada Raja Saul dan dia meminta izin kepada Raja Saul untuk ikut berperang. Raja Saul kaget dan dia berkata, bagaimana mungkin kamu bisa ikut berperang dan melawan bangsa Filistin, sedangkan kamu masih muda dan tidak tahu cara berperang. Lalu Daud mengatakan, tenang saja Raja, hambamu ini sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Jadi kalau ada singa atau beruang yang akan menerkam seekor domba, maka hambamu inilah yang akan mengejar dan menghajar hewan itu. Mendengar itu, Raja Saul pun memberikan izin kepada Daud untuk ikut berperang. Dia hanya membawa 5 batu yang dia ambil di sungai dan membawa umban. Lalu berdirilah Daud maju berperang bersama-sama dengan bangsa Israel. Goliat berdiri dan menantang Daud. Tetapi Daud tidak peduli dengan Goliat. Dia mengatakan, Engkau datang dengan membawa tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu Daud berlari dengan kencangnya menuju Goliat dan dia melemparkan batu ke arah Goliat. Batu itu akhirnya mengenai dahi Goliat dan Goliat pun jatuh dan mati. Daud mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu dan pengali-ali. Siapakah yang menyertai dan memberi kemenangan itu? Ya, Tuhan. Daud sangat percaya pada kekuatan Tuhan yang menyertainya sehingga ia tidak takut. Apakah adik-adik masih suka takut? Takut gelap, takut sendiri, atau bahkan takut berkata jujur. Takut menolak ajakan berbuat salah karena tak ingin diejek atau ditinggalkan teman, atau malu dan takut berbeda karena percaya Yesus. Mari kita belajar dan mencontoh teladan Daud. Saat kita berani karena benar, berarti kita adalah pemenang. Nah adik-adik, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang sementara mengikuti ibadah ini, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Dan Encik Syuli ajak kita semua berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku
kita akan memberikan persembahan. Dan sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi pujian. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, bersama pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Anak-anak, sekarang marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa, doa syafaat, semua sikap berdoa, karena kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh lagi mengikuti atau beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengarkan akan berita firman-Mu, di mana kami diajar tentang Daud yang dia begitu setia kepada Tuhan, dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini kami selalu ingat dan kami selalu taat kepadamu. Tuhan, kami berdoa di saat-saat ini, kami masa-masa sulit beribadah bersama-sama. Dan oleh sebab itu kami mohon, tolonglah agar supaya COVID-19 ini cepat berlalu, dan kami boleh lagi bersama-sama terkumpul untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga telah membawa persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini, agar supaya dapat diolah dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami, berkati segala usaha kerja mereka, agar supaya mereka selalu mendapat berkat hanya daripada-Mu. Dan kami anak-anak-Mu yang sedang dalam studi atau dalam masa-masa pertumbuhan, tolonglah kami Tuhan, agar supaya kami bertumbuh anak-anak yang selalu setia dan taat, dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Seluruh kehidupan kami hanya serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, amin. Jagalah
damai di hati. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim, menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anak-anak di seluruh Gereja Masih Injil di Minahasa, juga seluruh guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Shalom.